Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita kembali mengkaji tafsir dari surah-surah pendek di dalam juz amma. Dan surat yang kita akan kaji di pagi menjelang siang ini adalah surah Al-Ghashiyah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Ghashiyah ini adalah surat yang menceritakan tentang hari kiamat. Dan nanti banyak kita akan melalui penjelasan-penjelasan para ulama di mana surah Al-Ghashiyah ini menceritakan dua kondisi orang-orang yang masuk ke dalam sorga dan bagaimana kondisi mereka, dan juga orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam neraka dan juga bagaimana kondisi mereka. Taib, kita langsung saja karena memang banyak penjelasan yang harus kita jelaskan nantinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghashiyah. Sudahkah sampai kepadamu ya Muhammad berita tentang Al-Ghashiyah? Apa itu Ghashiyah? Ada yang berpendapat bahwa Ghashiyah itu adalah ismun min asma al-qiyamah, satu di antara nama-nama kiamat. Dan nama-nama kiamat itu di dalam Al-Quran sampai mencapai 82 nama tentang kiamat itu. Ada Al-Qari'ah, kemudian juga Al-Qiyamah, dan begitu seterusnya. Lah salah satunya dari 82 nama kiamat itu adalah Al-Ghashiyah. Dan dalam kaidah Al-Quran, sebuah peristiwa yang banyak namanya menunjukkan itu bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa yang luar biasa. Ya, karena kiamat itu peristiwa yang luar biasa. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa Al-Ghashiyah itu ismun min asma'in nar, nama dari nama-nama neraka. Jadi nama neraka itu salah satunya adalah Al-Ghashiyah. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surah Ibrahim ayat 50, syarabiluhum min qatiran wa taghsha wujuhahumun nar. Pakaian mereka terbuat dari cairan aspal dan wajah-wajah mereka taghsyah. Taghsyah itu artinya
tertutupi oleh apa? Oleh api neraka. Taghsha itu sama dengan kalimat ghasyiyah. Jadi di sini ada dua penafsiran. Bisa dimaknai al-ghasyiyah itu satu di antara nama-nama kiamat, dan penafsiran yang kedua, ghasyiyah itu satu di antara nama-nama neraka jahanam. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan hal ataka hadithul ghasyiyah. Apakah khitab dalam ayat ini diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maknanya, sudahkah sampai kepada wahai Muhammad berita tentang kiamat? Ataukah khitab ini kepada setiap orang yang membaca Al-Quran? Maknanya, sudahkah sampai kepada anda yang membaca Al-Quran berita tentang kiamat? Dan dua-duanya bisa dijama, digabungkan. Karena setiap khitab orang yang diajak bicara itu disebut khitab. Setiap khitab yang dikhitabkan kepada Rasul juga berlaku kepada umat Rasul. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhu yawma idzin khashi'ah, amilatun nasibah, tasla naran hamiyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada hari kiamat banyak wajah-wajah yang tertunduk lagi terhina. Kenapa? Karena mereka bekerja sangat keras, lagi kepayahan, tetapi ujungnya mereka memasuki api neraka yang sangat-sangat panas. Di sini para ulama memberikan catatan kepada kalimat wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Ada yang mengatakan bahwa ayat ini bercerita tentang hari kiamat. Apabila manusia dibangkitkan di padang mahsyar setelah tiupan sangkakala kedua Israfil, maka ada orang-orang yang mereka betul-betul khusyuk, betul-betul khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan ingin bekerja keras supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, apakah bermanfaat? Tentu tidak akan bermanfaat. Karena khusyuk yang bermanfaat, bekerja keras lagi kepayahan dalam beribadah kepada Allah itu hanya bermanfaat kalau dilakukan di dunia. Di akhirat itu tidak akan berlaku lagi. Karena di akhirat itu yaumul hisab, hari di mana kita dituntut pertanggungjawaban. Kalau mau khusyuk ya di dunia. Kalau mau bekerja keras untuk beribadah dan kepayahan dalam ibadah di dunia, baru manfaat untuk akhirat. Makanya Ali radhiyallahu anhu mengatakan, al-yaum yaumul amal wa ghadan yaumul hisab. Sekarang di dunia inilah tempat kita beramal, dan besok di akhirat itu tempat kita dihisab. Jadi kalau ingin khusyuk ya di dunia. Dan ibadah itu memang ada kepenatan, ada kelelahan. Ibu sholat, lelah sholat itu
kalau mau mengikuti betul-betul sunnah Nabi SAW. Karena ibadah itu kan tingkatan-tingkatan tuh. Ada ibadah itu jelek sekali, ada ibadah itu pertengahan, ada ibadah itu baik sekali. Dan itu yang bisa melakukannya kita sendiri. Ada yang ibadah asal-asalan kan Bu, orang beribadah itu asal-asalan saja. Yang penting kewajibannya menurut dia sudah selesai. Ada ibadah mungkin sedikit agak baik, tapi ada ibadah itu yang betul-betul dia beribadah itu di atas puncak kebaikan. Mulai daripada wudunya betul-betul diperhatikan, pakaiannya, kemudian tempat solatnya, sampai ke gerakan-gerakan solatnya betul-betul dia persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya itu kembali kepada diri kita yang melakukan ibadah. Karena kehusyuan itu dikembalikan kepada kita sebenarnya. Kalau wudunya saja bermasalah, macam mana mau khusyuk solatnya? Tapi kalau dalam berwudu dia sudah memperhatikan betul-betul bagaimana cara wudu Nabi, kemudian masuk ke dalam solat dan dia memperhatikan bagaimana solat Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kalian sebagaimana melihat aku solat, insyaallah dia akan mendapatkan kekhusyuan. Dan ulama ada yang mengatakan bahwa mendapatkan khusyuk itu karena didahului sebelum solat dia tidak pernah bermaksiat. Kalau sebelum solat dia bermaksiat kepada Allah, maka masuk ke dalam solat itu akan sulit mendapatkan kekhusyuan. Karena maksiat itu melahirkan keras hati. Ketika masuk dalam solat, kerasnya hati itu menghilangkan khusyuk. Ya. Kemudian yang kedua, menghadirkan azamatullahi azza wa jalla. Betul-betul dia hadirkan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dia itu seorang hamba, seorang yang lemah. Di hadapan dia adalah zat yang sangat kuat, yang sangat kaya, maka dia akan mendapatkan kehusyuan tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Maksudnya ayat ini bicara tentang hari kiamat. Ada orang-orang yang mereka ingin khusyuk, ingin bekerja keras supaya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi percuma. Makanya lihat bagaimana sebagian orang-orang di neraka itu, di padang mahsyar itu, mereka mengatakan sebagaimana dihikayatkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan, wa qalu absarna wa sami'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Rabb, kami sekarang sudah melihat bagaimana jahanam di hadapannya. Ya Rabb, kami sudah mendengar. Kemudian dia mengatakan, absarna wa sami'na na'mal salihan. Kami ingin dikembalikan ke dunia supaya bisa beramal saleh. Dan kami yakin sekarang dengan adanya surga dan neraka. Manfaat? Tidak. Ucapan seperti ini tidak manfaat. Jangankan lagi di akhirat, di alam kubur saja penduduk barzah itu mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib la asaddaqa wa akum minas salihin. Kan, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan sekali lagi saya hidup di dunia, maka saya akan sedekahkan seluruh hartaku dan saya akan bergabung bersama orang-orang yang soleh. Manfaat? Tidak ada manfaatnya, karena ucapan ini diucap setelah kematiannya. Begitu juga setelah terjadinya kiamat, tidak ada manfaat. Tetapi yang bermanfaat itu harusnya ketika dia masih hidup, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Dia tidak mengatakan sami'na wa absarna, karena di dunia kan perkara-perkara surga neraka itu kan gaib, tidak melihat, sehingga harus diyakini
Dan keyakinan itu cukup dengan cara mendengar dan taat. Sami'na wa ata'na. Innama kana qaulul mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na. Kata kunci seorang mukmin apabila dipanggil Allah dan Rasulnya untuk berhukum dengan sesuatu, maka mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, ayat ini bicara tentang al-Yahud wan Nasara. Ayat ini bicara tentang kaum Yahudi dan kaum Nasrani. Jadi orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wujuhu yauma idzin khasyah. Pada hari kiamat wajah-wajah mereka tertunduk hina karena di dunia bekerja keras dan kepayahan, tapi di akhirat tasla naran hamiyah. Percuma kerja kerasnya, ujung-ujungnya masuk neraka. Dalam sebuah athar yang dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, jadi suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an melewati tempat tinggal seorang pendeta. Di zaman Umar itu lewat di sebuah daerah, di situ melewati tempat seorang pendeta. Lalu Umar memanggil pendeta tersebut. Kemudian tiba-tiba ketika muncul pendeta tersebut di hadapan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tiba-tiba kemudian Umar memandang pendeta itu, wa yabki, kemudian menangis. Sang pendeta heran, kok gara-gara memandang dia kok bisa nangis gitu ya. Akhirnya pendeta mengatakan, ya Amirul Mukminin, ma yubkik. Wahai Amirul Mukminin, apa yang membuat anda menangis ketika melihat diriku? Maka Umar radhiyallahu anhu mengatakan, dzakartu qaulallahi azza wajalla, aku teringat dengan firman Allah kepadamu, amilatun nasibatun tasla naran hamiyah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada orang-orang yang bekerja keras dan juga keletihan dalam beramal saleh di dunia, tapi ujung-ujungnya Allah masukkan ia ke dalam neraka. Fadzakal ladzi abkani, itulah yang menjadikan aku menangis, kata Umar, sambil mengisyaratkan kepada pendeta itu maksudnya. Ya. Kenapa demikian? Karena setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh agama tidak berlaku. Inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhai Allah itu hanyalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agamanya, falan yuqbala minhu, dia tidak akan diterima. Cukup sampai di sini tidak? Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa bahasa Quran mengatakan di akhirat termasuk orang rugi? Kenapa tidak Allah katakan di akhirat masuk neraka umpamanya? Di akhirat masuk jahanam, di akhirat akan diadab. Tetapi Allah bahasakan wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang rugi, ya karena di dunia lelah letih ibadah, tapi di akhirat masuk neraka kan rugi. Dia sudah habiskan waktunya, tenaganya, biayanya untuk konon dia menyembah Allah, tapi seluruh daya upayanya ditolak Allah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kuhabarkan kepada kalian, kata Allah, orang yang paling rugi amalannya, mereka lah orang-orang yang sudah berupaya keras di dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah, sementara mereka mengira bahwa usahanya itu sebuah kebaikan, padahal bukan kebaikan. Itulah orang-orang yang merugi. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa ayat ini turun kepada Yahudi dan Nasrani.
Ada juga yang mentafsirkan bahwa ayat ini turun kepada Khawarij, kelompok Khawarij. Karena kelompok Khawarij itu amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Orang-orang Khawarij itu luar biasa bu solatnya. Solat mereka jauh lebih hebat dibandingkan solat kita. Baca Quran mereka jauh lebih hebat dibandingkan baca Quran kita. Puasa mereka jauh lebih mulia, lebih hebat dibandingkan puasa kita. Tapi kenapa kemudian akhirnya mereka masuk neraka? Dan Rasul katakan yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka melesat dari Islam seperti anak panah keluar dari busurnya. Karena amalan mereka tidak mencontoh Nabi. Amalan mereka tidak mencontoh Nabi, makanya kemudian percuma amalannya, karena amalan yang tidak mencontoh Rasul. Kata Nabi SAW, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada perintahnya dalam urusan kami, kata Rasulullah, maka amalan itu tertolak. Mardud, rad itu artinya ditolak, percuma. Jadi orang-orang Khawarij itu, makanya suatu ketika ada seseorang yang datang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri mengatakan, sesungguhnya orang-orang Khawarij itu sebenarnya bukan beramal karena Allah. Mereka sedang beramal karena dunia. Kemudian orang ini membantah perkataan Imam Hasan Al-Basri dan mengatakan, ya Imam, aku melihat dengan mataku. Mereka, maksudnya orang-orang Khawarij itu, mereka rela keluar dari rumah-rumah mereka, meninggalkan anak istri mereka, mengorbankan dunia mereka, bahkan mereka rela berperang sampai kemudian gugur di pertempuran. Apakah itu dikatakan mereka beramal karena dunia ya Imam? Bukankah zahirnya mereka beramal karena akhirat? Kemudian Imam Hasan Al-Basri membantah orang ini dan mengatakan, karena kan orang-orang Khawarij itu kebiasaan mereka memberontak kepada pemerintah yang sah. Ya, dan itu kita bisa lihat sejarah-sejarah bagaimana orang-orang Khawarij berperang melawan Ali bin Abi Thalib selaku khalifah kaum muslimin sampai mereka bertempur habis-habisan. Mereka rela mati gitu ya dalam peperangan itu. Jadi Hasan Al-Basri mengatakan, saya tanya kepada kamu, apakah pemerintah melarang sholat sehingga harus diperangi? Tidak. Apakah pemerintah melarang kalian berpuasa sehingga harus diperangi? Maka orang ini mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang haji sehingga harus diperangi? Orang ini mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang engkau berpakaian muslim seperti ini? Dia mengatakan tidak. Apakah pemerintah melarang ibadah-ibadah? Tidak. Kenapa harus diperangi? Kalau memang pemerintah membiarkan kita sholat, membiarkan kita puasa, membiarkan kita haji, membiarkan kita berpakaian muslim, membiarkan kita beribadah, lalu apa gunanya Anda menyerang pemerintah itu apa? Kan tujuan kita untuk ibadah. Lah kita sudah bisa ibadah, kenapa kemudian diserang? Tujuan kita ini wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan kita sudah bisa beribadah dengan tenang. Apalagi yang Anda cari? Kenapa Anda membuat kerusuhan untuk supaya ibadah kita tidak tenang jadinya? Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dari sinilah maka ayat ini ada yang mengatakan turun kepada Khawarij, karena Rasul mengatakan yahkiru ahadukum salatahu ma'a salatihim wasiyamahu ma'a siyamihim yaqra'unal Qur'an la yujawizu tarakiyahum yamruquna minad-din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Salah seorang di antara kalian meremehkan salatnya di hadapan salat mereka, puasanya di hadapan puasa mereka, bacaan Qur'annya di hadapan bacaan Qur'an mereka, akan tetapi mereka keluar dari Islam sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Mereka lelah bekerja, tetapi mereka tidak berpahala, seperti anak panah keluar dari busurnya. Percuma. Jadi ayat ini juga
Ada yang mengatakan turun kepada siapa? Orang Khawarij. Ya. Tasla naran hamiyah. Maka ada orang-orang yang lelah letih bekerja di dunia tapi ujung-ujungnya masuk ke dalam neraka. Ada yang dibaca tusalla naran hamiyah, ada yang dibaca tasla naran hamiyah. Kemudian Allah mengatakan tusqa min ainin aniyah. Tusqa min ainin aniyah. Orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu diberi minum dari sumber air yang sangat panas. Masih kisah Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Hasan Al-Basri suatu ketika membuat kajian seperti ini. Tiba-tiba muridnya ini memberikan air mineral, air putih, ya, untuk minum sang imam. Kayak ibu ya kalau saya kisah kajian kan kasih minuman gini. Jadi Hasan Al-Basri ini memandang minuman itu, tiba-tiba dia menangis. Hanya gara-gara memandang air mineral ini, tiba-tiba menangis. Sang murid nih yang menghidangkan air tersebut merasa bingung. Salah apa? Saya hanya menghidangkan minuman saja, kenapa sang imam tiba-tiba menangis ketika memandang minuman itu? Kemudian ditanya, wa mayubkika ya imam? Kenapa anda menangis wahai imam? Maka Hasan Al-Basri mengatakan, tadzakkartu umniyata ahlin nar. Aku teringat dengan angan-angannya penduduk neraka. Kemudian ditanya, wa ma umniyatu ahlin nar ya imam? Lalu apa angan-angan penduduk neraka itu wahai imam? Maka Imam Hasan Al-Basri membacakan satu ayat. Wa nada ashabun nar ashabal jannah an afidhu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Kita tahu bahwa neraka dan sorga itu masing-masing ada jendela. Penduduk sorga bisa melihat penduduk neraka juga bisa menyaksikan penduduk sorga. Jadi penduduk neraka ini berteriak-teriak, wa nada ashabun nar ashabal jannah. Berteriaklah penduduk neraka kepada penduduk sorga. Apa teriakannya? An afidhu alaina minal ma. Bisa enggak kalian hantarkan air yang Allah anugerahkan kepada kalian di sorga, hantarkan ke neraka? Atau dari apa saja yang Allah rizkikan kepada kalian di sorga? Maka Allah subhanahu wa ta'ala jawab, innallaha harramahuma alal kafirin. Enggak bisa, karena Allah sudah haramkan keduanya, baik minuman ataupun makanan, kepada orang-orang kafir yang ada di neraka. Jadi di neraka itu tidak ada air. Maksudnya tidak ada air yang Allah anugerahkan seperti air-air yang Allah anugerahkan di sorga. Sungai madu, sungai susu, sungai bersih gitu alirannya, sungai khamar, tidak ada di neraka itu. Yang ada air yang sangat mendidih, kalau seandainya diminum maka hancur semua perutnya. Itulah tusqa min ainin aniyah, diberi minum dari sumber air yang panas. Jadi ketika penduduk neraka itu kehausan, mereka memanggil-manggil Allah dan mengatakan, ya Rabb, berikanlah minum untuk kami kehausan. Maka mereka akan disuguhkan air minum yang sangat panas sekali, yang menghancurkan seluruh badannya. Kemudian Allah mengatakan, laisa lahum ta'amun illa min dharih. Laisa lahum ta'amun illa min dharih. Tidak ada makanan bagi mereka penduduk neraka selain daripada pohon dhari'. Apa pohon dhari'? Ada yang mengatakan bahwa pohon dhari ini sejenis tumbuhan yang banyak durinya. Tumbuhan yang banyak durinya. Dan tumbuhan itu buahnya disebut dhari karena ada racun. Ya.
Ada racun yang kalau seandainya tumbuh di bumi, binatang pun tidak mau dekat karena beracun. Jadi buahnya banyak durinya dan beracun. Ya. Ini dhari yang ada di bumi. Bagaimana dhari yang ada di neraka? Tentu makanan ini sangat-sangat luar biasa, tidak bisa dimakan dan bisa menghancurkan tenggorokan. Belum lagi sampai ke perut, tenggorokan sudah hancur karena banyak durinya. Ketika dia hendak memasukkan air untuk mendorongnya, malah hancur semuanya. Kenapa kemudian disebut dhari? Dhari ini artinya tadarru'. Tadarru' itu memelas bahasa kitanya. Ya. Karena ketika makanan ini dimakan, dia memelas kepada Allah supaya dikeluarkan. Ya Allah sampai tersiksa dia, sehingga memelas gitu ya, supaya dikeluarkan lagi karena sudah tidak bisa dikeluarkan, sudah nyarang di tenggorokan dia dan menghancurkannya. Makanya kemudian disebut dhari, karena dia tadarru, memelas kepada Allah untuk dikeluarkan, tapi tidak bisa karena sudah masuk ke dalam rahang dia dan menghancurkan rahangnya. Sebelum ke perutnya, rahangnya sudah hancur duluan. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu adalah makanan dari darah dan nanah penduduk neraka itu sendiri. Jadi kalau penduduk neraka itu kelaparan, maka akan disuapi nanah dan darah dari penduduk neraka itu sendiri. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surah Haqqah 36, wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi penduduk neraka kecuali ghislin. Ghislin itu artinya perpaduan nanah dan darah, itulah makanan. Ada juga yang mengatakan bahwa makanan penduduk neraka itu disebut zakum, pohon zakum, yang Allah katakan inna syajarataz zakum ta'amul athim kal muhli yagli fil butun ka ghalil hamim. Sesungguhnya pohon zakum adalah makanan bagi orang-orang yang berdosa, sebagaimana minyak yang panas yang mendidih dalam tubuh, sebagaimana mendidihnya air yang sangat panas sekali. Jadi bukannya mengenyangkan, malah kemudian menghancurkan. Makanya dalam sebuah penafsiran, datang Abu Jahal hendak mengejek tentang pohon zakum. Jadi kata Abu Jahal ini, dia mengatakan kepada orang-orang jahiliyah, ya ma'syara Quraisy, hal tadruna ma syajaratuz zakum allati yukhawifukum biha Muhammadun. Wahai orang-orang Quraisy, tahukah kamu apa itu pohon zakum? Pohon zakum ini tumbuh di neraka, akarnya sampai ke dasar jahanam. Jadi Abu Jahal ini ingin mengolok-olok Nabi dan mengatakan, wahai orang-orang Quraisy, tahu enggak kalian pohon zakum itu? Yang Muhammad itu selalu menakut-nakuti kalian dengan pohon itu. Maka orang itu mengatakan, la ya Abu Jahal, tidak, kami tidak tahu apa itu zakum. Apa kata Abu Jahal? Zakum itu adalah ajwatu yathriba bizubad atau bizubdi, wallahi la in istamkanna minha lanazkumannahan tazakkuman. Kata dia, zakum itu kurma Madinah. Kata Abu Jahal itu kurma Madinah loh, katanya. Bukan apa-apa, kata Abu Jahal itu. Kemudian dia mengatakan, demi Allah, seandainya saya bisa mendapatkan pohon zakum, niscaya saya akan memakan pohon itu dan akan memakan dari buahnya sepuas-puasnya. Ini kan kurang ajar kan, mengejek. Ya, Abu Jahal mengejek Nabi SAW, mengejek ayat-ayat Al-Quran. Padahal lihat bagaimana Nabi SAW mengatakan, lau anna qitratan minaz zakum, kalau seandainya ada satu getah, ya, getah dari pohon zakum itu, qutirat, menetes di bumi,
la amarrat ala ahlil ardi aisyahum fa kaifa man laisa lahum ta'amun illa zakum. Maka niscaya akan merusak kehidupan seluruh penghuni bumi. Bagaimana lagi dengan mereka yang tidak ada makanan kecuali pohon zakum itu. Jadi kalau seandainya getahnya saja, satu tetes saja, itu getah zakum neraka itu diteteskan di bumi, satu dunia makanan akan rusak, satu dunia minuman akan rusak, tidak bisa dimakan dan minum. Itu baru getahnya tuh, kata Rasul. Gimana kalau makan? Maka di sini apa yang dikatakan Abu Jahal itu hanya hendak memperolok-olok Al-Quran dan Nabi SAW. Dan semua makanan dan minuman di sorga itu, kata Allah, la yusminu wa la yugni minju, tidak menggemukkan dan tidak menghilangkan lapar. Ibu kalau lapar kemudian makan, pasti kenyang. Apalagi kalau biasanya makan satu piring, ibu makan 3 piring, pasti kenyang. Coba saja, ya. Kalau ibu haus nih, ibu minum 1 gelas, apalagi 1 jerigen, hilang tuh hausnya, yang ada kembung perut kan itu. Tapi ini makanan ini, ketika lapar dimakan, bukan makin kenyang, makin lapar. Dan ketika minuman itu diminum, bukan hilang hausnya, makin kehausan. Makanya Allah mengatakan la yusmin wa la yughni min ju', tidak menggemukkan dan tidak pula menghilangkan lapar. Orang kalau banyak makan kan lama-lama gemuk kan, ya. Apalagi kalau sudah makan malam pasti gemuk. Tetapi makanan di neraka itu sama sekali tidak menggemukkan dan juga tidak mengenyangkan. Ini disebut kondisi halu ahli nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mulai menjelaskan bagaimana kondisi penduduk surga. Ya. Begitulah Allah kalau menyebutkan neraka pasti setelah menyebutkan surga. Ya, karena dalam teori dakwah juga ada namanya targhib, ada namanya tarhib. Ada sifatnya menakut-nakuti, ada sifatnya memberi kabar gembira, biar seimbang, biar orang enggak takut terus, maka diceritakan surga. Biar tidak menangis juga terkadang tersenyum dan tertawa. Allah mengatakan wujuhun yauma idzin na'imah. Pada hari itu ada wajah-wajah yang berseri-seri. Naimah itu artinya wajah orang yang tidak pernah susah hidupnya. Itu disebut naimah. Karena membedakan wajah orang sulit, orang susah dengan wajah orang yang gembira dan senang itu nampak di dunia saja, Bu. Ada anak kecil usia 3 tahun umpamanya. Yang satu anak pejabat, ya, hidupnya di gedung mewah, fasilitasnya luar biasa, bajunya bagus-bagus, makanannya enak-enak, terawat, ada AC-nya, ada pembantunya, semua nikmat isi rumahnya. Dengan anak usia 3 tahun tinggal di Ruli, kan beda, Bu, ya? Ya, sudah ngontrak, kemudian cuman 2 meter pula tingginya, pakai seng, kalau panas kayak di open, ya, nggak punya pakaian, makanannya juga kadang ada yang dimakan, kadang enggak. Coba kumpulkan 2 anak itu, kan nampak tuh bedanya kan, ya. Nampaklah bedanya. Kalau anak yang orang susah sekali kan, bajunya saja kadang-kadang penuh dengan pulau, ya, entah pulau apa tuh di bajunya tuh. Karena nggak mampu membeli Baiklin-nya untuk nyuci. Ya, yang penting dikucek sajalah ya. Kemudian dari kulitnya juga beda gitu ya. Tetapi anak orang kaya kan nampak. Itulah disebut kalau ada
orang hidup di tempat nikmat, maka disebut wajahnya itu disebut naimah, berseri-seri. Jadi orang yang mendapatkan nikmat dengan orang yang tidak akan dapat nikmat itu dari wajahnya nampak, Bu. Orang kalau senang, kalau orang awam itu senang-senang, kadang-kadang sial, siul, nggak jelas, kan? Senyum, senyum, sial, siul, gitu ya. Tapi kalau lagi sulit tuh diem, kemudian mukanya masem, maunya emosi, gitu ya. Kan nampak tuh. Di dunia saja nampak tuh naimah dengan tidak naimah tuh. Apalagi di sorga. Saya contohkan sebuah hadis. Didatangkan nanti di hadapan Allah pada hari kiamat, min an'ami ahli dunia. Orang ini ketika di dunia termasuk orang yang paling diberikan nikmat. Bayangkan bahasa hadis menggunakan isim tafdil, an'am ahli dunia. An'am itu artinya tidak ada kenikmatan kecuali Allah berikan kepada dia. Rumahnya megah gitu ya, uangnya banyak, fasilitas nikmatnya, pokoknya hidupnya sejak lahir sampai mati senang saja, tidak pernah susah. Tetapi Allah takdirkan dia termasuk penduduk neraka. Didatangkan di hadapan Allah. Kemudian oleh Allah dicelupkan sekali celupan ke neraka, diangkat lagi. Kemudian Allah tanya kepada dia, hal marra bika min ni'amin qat. Kamu selama di dunia, dari mulai lahir sampai usia kamu anggaplah 100 tahun, kau tidak pernah sulit. Setelah aku celupkan kau ke neraka, masih terbayang enggak kenikmatan itu? Dia mengatakan, wallahi ma marra bi min ni'amin qattun. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang sudah pernah saya alami di dunia terlintas sedikit pun tidak. Padahal sejak bayi sampai mati dia senang saja. Tapi sekali dicelupkan di neraka, hilang tuh semua memorinya tuh. Nggak terbayang lagi dia dulu punya mobil, dia dulu punya rumah, dia dulu punya kebun, dia dulu punya uang, dia dulu makan enak, istrinya cantik, dan nggak lagi, hilang udah. Nggak terbayang sedikit pun tuh, bayangkan. Begitu ngerinya neraka, baru dicelupkan saja tuh. Tetapi kata Nabi SAW, ada orang yang dihadapkan kepada Allah min akhbathi ahlil ardi, termasuk orang yang paling susah sejak lahir sampai mati, tidak pernah senang hidupnya, susah, tidak punya rumah, hidup di bawah jembatan, cari rizki pun susah, kadang harus minta-minta, menahan malu, pokoknya susah lah. Semua kesusahan ada pada dia sejak lahir sampai mati. Tetapi dia termasuk ahlil jannah, penduduk sorga. Kemudian Allah panggil, Allah celupkan di sorga. Kemudian habis dicelupkan, diangkat lagi dari sorga. Kata Allah, hal marra bika min bukhsin qat. Apakah masih ingat keperitan hidup dulu kau di dunia, ya, kau diusir sana sini, dihina sana sini, gitu ya, masih teringat enggak? Dia mengatakan, demi Allah tidak teringat sedikit pun. Hanya gara dicelupkan di sorga, semua memori susah di dunia itu hilang semuanya. Seperti itu loh gambaran neraka dan sorga. Lah di akhirat itu orang-orang yang beriman memiliki 4 wajah. Di akhirat itu orang-orang yang beriman memiliki 4 wajah. Wajah yang pertama yang Allah firmankan, yauma tabyaddu wujuh. Pada hari itu di akhirat ada wajah-wajah yang sangat putih bersih. Kapan itu? Di permulaan hisab. Ketika dia membaca catatan kebaikannya, maka wajahnya menjadi putih bersih. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wajahnya musfir. Musfir itu artinya dari wajah yang sudah putih bersih terpantul cahaya. Wajahnya penuh dengan cahaya. Ya, bahasa ibu-ibu apa? Glowing itu apa namanya? Yang sudah putih glowing lagi kan itu. Jadi timbul tuh cahaya tuh. Kapan itu? Saat selesai membaca catatan. Dari wajahnya yang sangat putih bersih terpancar sinar. Sudah putih bersinar lagi. Musfir.
Wujuhu yawma idin musfirah, dhahikatu mustabsirah, dan dia pun tertawa karena senang. Ini dua wajah sebelum masuk surga. Dua wajah ini sebelum masuk ke dalam surga. Awal hisab dan akhir hisab. Ketika masuk ke dalam surga, inilah wajah yang disebutkan dalam surah Al-Ghasyiyah ini. Wujuhu yawma idzin na'imah. Ketika dia melihat surga dengan istana-istananya, dengan sungai-sungainya, dengan taman-tamannya, dengan para pembantunya, dan begitu seterusnya, mulai dia berseri-seri, senyum, kan? Kan begitu Bu, kalau lihat nikmat itu kan di dunia saja senyum Bu ya. Ibu kemudian ketiban duren, bukan asli ya, kalau asli habislah kepala. Maksudnya ketiban duren, tahu-tahu dapat uang banyak miliaran. Kan senyum-senyum saja Bu. Kenapa? Tenang, hutang rumah selesai, hutang kulkas selesai, hutang ini selesai, semua selesai. Senyum aja dia kan. Itu kalau dapat nikmat tuh. Tapi kalau datang tagihan listrik Bu, itu kan lain tuh. Udah stres nih, listrik mau naik nih. Jadi di dunia saja nampak gitu kalau melihat sebuah nikmat itu, apalagi di sorga yang kenikmatannya tidak bisa dilihat, baru mereka lihat, kenikmatannya tidak bisa didengar dan tidak pernah mendengar. Di dunia tiba-tiba betul-betul dia mendengar, di akhirat seperti apa? Melihat, mendengar, dan sudah tidak dibayangkan karena sudah di dalam sorga. Ya tentu wajahnya naimah berseri-seri. Kemudian yang terakhir adalah wajah-wajah yang radhiyah. Yang radhiyah itu senang, redha gitu ya. Orang redha kan senang Bu. Di dunia saja orang redha itu senang. Walaupun susah, yang penting kan redha gitu ya. Ini 4 wajah bagi ahlul imani wal Islam. Bagi orang yang beriman dan orang Islam. Wujuhun yawma idzin na'imah li sa'yiha radiyah. Mereka redha, mereka senang karena usahanya sendiri. Ibu kalau sholat kemudian habis sholat senang karena ibu sudah melaksanakan perintah, ya. Kemudian ibu puasa, senanglah kalau sudah berpuasa itu kayak senang plong gitu ya, ikhlas. Kapan lagi puasa Ramadan ditunggunya sama dia, ya, masih nengok almanak gitu ya. Kemudian ibu sedekah kayaknya puas, kalau ngasih uang sama orang miskin itu kayak puas. Kapan lagi kalau saya punya rezeki saya kasih lagi gitu. Itu namanya radhiyah. Kalau orang beribadah seperti itu saja Bu, radhiyah, itu di dunia itu senang sekali rasanya. Kayaknya plong gitu ya. Tapi kalau ibadah itu tidak redha, terpaksa Bu, maka kesannya malas-malas. Nggak senang melakukan ibadah itu. Kalau sudah datang waktu sholat gitu kan, aduh sholat lagi nih, belum tidur dah azan. Dari mulai itu kan gelisah dia, ya. Jadi akhirnya kemudian ibadah itu jadi beban bagi dia. Kayak ibu punya utang sama orang, kalau sudah dibayar tuh plong gitu. Ya gitu juga. Jadi sholat itu hanya sekedar melaksanakan kewajiban saja. Kalau sudah sholat kayaknya plong. Plong itu maksudnya bukan senang, tapi kayaknya sudah terbayar tuh utang tuh gitu. Begitu. Ya. Jadi ada orang-orang di dunia saja kita melaksanakan ibadah penuh ikhlas, ridho, ditunggu kapan sholat asar datang, itu sudah bagi kita itu tidak terbebani semua ibadah itu. Apalagi di sorga yang tidak ada ibadah sama sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang merasa redha dengan ibadahnya, maka itu orang yang akan mendapatkan redha dari Allah. Jadi kalau dia redha dengan ibadahnya sendiri, maka itu sebab terbesar mendapatkan keredhaan Allah. Demi Allah Bu, mendapatkan keredhaan Allah kata para ulama itu bukan perkara sulit, asal kita mau melakukannya. Contoh umpamanya yang ringan saja, kalau ibu habis makan, ibu mengucapkan alhamdulillah.
Habis minum mengucapkan alhamdulillah. Dalam setiap hal ibu katakan alhamdulillah. Katakan alhamdulillah ala kulli hal, pada setiap kondisi. Mau susah, alhamdulillah. Ya, sesusah-susahnya saya masih bisa makan. Tuh sebelah itu sesusahnya dia susah sampai kurus. Kan itu ya. Dia masih bersyukur gitu maksudnya ya. Dengan yang ada itu masih disyukuri. Itu salah satu sebab terbesar ibu mendapatkan ridha Allah. Karena memang orang yang seperti ini menerima apapun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, itu syarat terbesar untuk dapat ridha. Ketika dia ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, maka Allah pun ridha kepada dia. Ketika dia tidak ridha akan apa yang diberikan Allah, maka Allah pun tidak akan ridha kepada dia. Karena orang yang tidak ridha dengan pemberian Allah, biasanya dia menjadikan Allah itu objek celaan. Biasanya seperti itu. Orang yang tidak ridha nih pemberian Allah, Allah jadi objek celaan kita tuh. Ya. Ya Allah, kenapa aku saja yang susah? Kenapa enggak sebelah saja disusahkan tuh? Nah, itu ya. Asih aku aja yang sakit bertahun-tahun, kenapa orang itu sehat-sehat saja? Ya. Asih aku aja anaknya nakal, kenapa orang anak-anak baik, anak-anak orang itu baik? Ya, karena engkau tidak mendidiknya kan gitu. Jadi malah Allah yang disalahkan tuh. Ya, jangan seperti itu. Ya, lisa'yiha radiyah. Mereka senang karena usahanya sendiri, maksudnya saat masih di dunia mereka beramal soleh, mereka salat, puasa, membayar zakat, haji, membaca Quran, mereka menjaga diri dari hal-hal yang haram, sehingga di akhirat mereka mendapatkan balasan di mana Allah akan ridha kepadanya. Kemudian Allah mengatakan fi jannatin 'aliyah. Mereka akan masuk ke dalam sorga yang tinggi. Sorga itu bertingkat-tingkat. Makanya sering saya katakan Syekhul Islam Ibn Taimiyah sampai ketika memberikan sarahan hadis, Allah memanggil penduduk sorga dan mengatakan iqra wartaq warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah Quran wahai fulan, sambil kau naik, maksudnya terbang. Ya, di sorga itu semua manusia akan terbang karena tidak ada gravitasi. Kalau di bumi itu kan ada gravitasi, jadi kita disedot bumi, makanya tidak bisa terbang. Coba kalau keluar angkasa sana, ya kan pada terbang tuh orang-orang yang ke bulan tuh. Nah, di sorga itu tidak ada gravitasi, sehingga orang bisa terbang, dikasih rop-rop gitu ya, kasih sayap di punggung, terbang. Ya, Allah mengatakan Iqra, baca Quran, terbang kau ke atas. Pilih tingkatanmu di sorga itu, karena sorga itu tinggi, bertingkat-tingkat, makin tinggi makin indah, makin tinggi makin indah gitu ya. Dan terus baca, tartilkan bacaanmu sebagaimana di dunia engkau mentartilkan bacaanmu. Nanti engkau akan mendapatkan tingkatan di mana disesuaikan dengan ayat yang kau baca terakhir di dunia. Artinya semakin banyak membaca Quran, semakin gemar dengan Al-Quran di dunia, maka semakin tinggi tingkatannya. Dari hadis ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beristimbat hukum bahwa tingkatan di sorga itu sebanyak ayat di dalam Al-Quran. 6.500 kurang lebih ayat di Quran kan? Sebanyak itulah tingkatan di sorga. Dan satu tingkatan ke tingkatan berikutnya itu perjalanan 500 tahun atau bagaikan langit dan bumi, pertingkatannya itu ya, luar biasa. Fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah. Di sorga itu kamu tidak akan mendengar perkataan yang tidak berguna. Nggak ada di sorga itu orang yang nyelekit ngomongnya itu. Ya, di dunia saja kan Bu ya, orang yang nyelekit ngomongnya itu. Makanya sering saya katakan 3 kaedah yang ibu pasti lalui di dunia. 1, dunia ini bukan tempat istirahat. 2, ibu tidak mungkin selamat dari ucapan manusia. 3, ibu pasti mati. Ya. Makanya ada 3 hal. Ibu pasti akan disakiti, ibu pasti lelah, ibu pasti mati. Ya, itu 3 perkara akan dilalui itu. Tidak selamat. Orang tidak akan selamat, orang tidak akan istirahat di dunia. Artinya akan tetap ada ujian.
Selesai dari ujian ini datang pula ujian yang lain. Selesai ujian yang lain, datang pula ujian yang lainnya. Begitulah dunia, darul bala, tempat ujian. Manusia tidak akan selamat dari ucapan manusia. Ibu mau sembunyi di mana saja tetap ibu diomongin orang. Ya, coba saja Bu, ibu menghindar dari ucapan manusia, ngurung diri, jangan pernah keluar. Tutup jendela, tutup pintu, tutup ventilasi. Ya kan? Tetap saja orang mengatakan jangan-jangan itu sakit jiwa, orang itu tidak pernah keluar gitu kan. Ya, padahal niat dia supaya jangan salah ngomong, salah bergaul, sehingga dia ngurung diri. Itu saja dibilang gila, dibilang sakit jiwa kan. Artinya orang nggak mungkin lepas. Makanya biarkan orang bicara Bu, biarkan, capek sendiri dia. Ya, biarkan dia bicara. Kemudian orang pasti mati. Makanya ibu akan senantiasa disakiti, dan ibu akan lelah, dan ibu akan mati. Makanya perlu dua hidup di dunia itu, sabar dan beriman dengan takdir. Sabar mau diapakan lagi? Memang seperti itu orang hidup di dunia kan, harus sabarlah. Dan beriman dengan takdir, bahwa ujian dan ucapan orang itu semua sudah ditakdirkan. Kalau orang berjalan dengan takdir, tenang, biarkan sudah ngomong. Dia ngomong gitu sama saya kan sudah takdirnya, memang di hari ini ngomong sama saya. Nah, selesai kan? Ya. Bu, itu orang itu kok ngomong begini-begini sama, nggak apa-apa, itu kan sudah ditulis 500 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, kan tenang kalau mau gitu. Kalau ibu kejar, ngomong apa dia? Oh kurang ajar, sampaikan, wah itu nggak jadi, itu perang namanya, ya kan? Jadi berjalan dengan takdir. Ya. Lah di sorga itu nggak akan ibu dapati orang-orang kayak gini nih. Kenapa? Karena sebelum orang masuk ke dalam sorga itu Allah sudah cabut wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Jadi perasaan dengki, perasaan dendam, perasaan hasad itu tidak ada lagi. Di sorga itu cuma satu hati. Cuma satu hati. Semua sama hatinya seperti itu. Oh di bumi itu kan hatinya banyak, ada yang hasad, ada yang dengki, ada yang benci, ada yang ghibah, macam-macamnya. Kemudian Allah mengatakan fiha ainun jariyah. Di sana ada mata air yang mengalir. Di sorga itu mata air banyak. Ada yang mengalir kayak sungai, ada yang memancar dari bawah kayak pancuran. Ya, dari bawah ke atas tuh, memuncrat gitu ya. Ada yang pancuran dari atas. Ya, kalau orang Jawa Barat bilang curug namanya ya. Itu muncrat dari bawah, dari atas ke bawah. Ada yang dari bawah ke atas ya, memancur. Ada yang ya kayak kita di dunia lah, kita lihat. Seperti itu di sorga juga ada. Makanya kan kalau ada, gatel kali hidung ini. Jadi kalau ada nih, kita lihat tempat rekreasi coba kan, yang didatangi orang itu kan. Kayak kalau di Majalengka di tempat saya itu banyak curug tuh biasanya. Ada air terjun itu sampai meteran tinggi. Itu jadikan tempat wisata kan. Karena apa? Karena keindahannya. Orang datang semua ke situ. Sampai dari mana-mana daerah tuh ingin datang ke curug itu coba. Hanya pengen melihat air tumpah dari atas saja, itu saja. Coba ingat ya. Lah di sorga lengkap, ada yang tumpah dari atas, ada yang muncrat dari dalam bumi ke atas gitu ya, dari dalam sorga ke atas, ada yang mengalir, lengkap di sorga itu. Kelas salah satunya adalah fiha ainun jariyah. Ada mata air yang mengalir. Kalau Allah mengatakan fiha sururun marfu'ah, di sana ada dipan-dipan yang ditinggikan. Dipan-dipan yang ditinggikan. Ada yang mengatakan, sebagian penafsiran, surur di sini artinya bidadari. Ya, bidadari. Termasuk kalau ibu-ibu Allah takdirkan masuk ke dalam sorga, maka ibu bagian daripada sururun. Ya. Karena ibu lebih hebat, lebih indah, lebih cantik dibandingkan bidadari. Sebagaimana perkataan Ummu Salamah. Ummu Salamah ngomong sama Nabi, ya Rasulullah, kenapa Al-Quran masih cerita bidadari saja dan tidak cerita orang wanita dunia yang masuk surga? Jadi Ummu Salamah ini ngomong begitu ya. Kok di Quran kan semua kalau mensifati wanita-wanita itu, maksudnya wanita surga, yang disifati bidadari semua. Lah kami nih kalau masuk surga ya Rasulullah, bagaimana kondisi kami? Maka Rasul mengatakan,
engkau wahai Ummu Salamah dan semua wanita dunia yang masuk surga jauh lebih indah dibandingkan bidadari. Kenapa? Karena Anda masuk surga dengan kepayahan, dengan sholat, puasa, zakat, haji, macam-macam, ya kan, baru masuk surga. Sementara bidadari sudah ada di surga tanpa ada kepayahan. Dan marfu'ah di sini maksudnya marfu'ah itu dihilangkan. Marfu itu artinya dihilangkan, diangkat, itu artinya marfu, ya. Maksudnya diangkat, baik tempatnya diangkat oleh Allah, baik kemudian pakaiannya juga betul-betul terangkat. Allah berikan sutra yang bermacam-macam lapisnya, termasuk juga diangkat dari semua aib dan cacat yang ada di dunia. Di surga tidak ada. Ya, ibu tidak berak, ibu tidak kencing, ibu tidak mengeluarkan dahak, ibu tidak meludah, ibu tidak ada haid, ibu tidak nifas, gitu ya. Ya, badannya pun tidak bau, keringatnya juga minyak misik yang keluar, gitu. Kalau di bumi kan sesuai yang ibu makan kan keringat itu. Makan jengkol bau jengkol keringat. Makan pete bau pete kan itu. Jadi di sorga itu yang keluar ya keringat, karena beraknya penduduk sorga itu ya keringat. Kalau kita kan betul-betul kotoran yang keluar kan. Kalau di sorga itu makan gak ada berhenti, tapi tidak buang hajat. Cara membuangnya dengan keringat itu, dan keringatnya wangi. Jadi di sorga itu semua terangkat. Yang kurang-kurang cantik di bumi semua cantik di sorga itu. Nggak perlu ke salon, nggak perlu tusuk sana tusuk sini, benang sana benang sini, silikon sana silikon sini, nggak perlu. Ya, di sorga itu sudah indah dengan sendirinya. Itu maksudnya marfu. Ada juga mentafsirkan seperti itu. Ya. Ini cerita soal kenikmatan bidadari dan wanita-wanita yang masuk sorga, ke dalam sorga di atasnya bidadari. Ya, dan sekarang lagi viral ya, gara-gara seorang ustazah cerita bidadari jadi viral, jadi di medsos itu. Ketika ada penggiat sosial justru meledek soal bidadari, naudzubillah. Ustazah ini bagus-bagus saja menceritakan tentang kenikmatan seorang laki-laki di sorga itu. Ya memang bidadari, karena Allah yang mengatakan dalam Al-Quran, zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa, kan itu. Laki-laki itu dicintakan syahwatnya yang pertama kali kepada wanita, kan itu, baru kemudian kepada yang lain, ya. Tapi perempuan kan tidak. Kemudian komen juga, kalau laki-laki dapat bidadari, perempuan dapat apa? Dapat Tupperware katanya. Astagfirullah. Ini kan kurang ajar, Bu, ya. Perempuan itu kenikmatannya jelas banyak. Apa yang disukai di dunia Allah berikan di akhirat semuanya, sesuai dengan fitrahnya, kan itu. Jadi ini masalah-masalah ilmiah, jangan kemudian dibantah dengan lelucon. Bantah secara ilmiah kalau tidak suka, ya namanya khilaf itu ya biasa dalam Islam. Tapi bantah secara ilmiah. Apalagi sampai kemudian mengucapkan kalimat jorok, naudzubillah. Tidak perlu saya ceritakan. Ya, ibu tonton di YouTube saja. Dan jangan lupa juga YouTube Humairah Channel. Kemudian wa aqwabun maudhu'ah, dan gelas-gelas yang tersedia. Maudhu'ah itu maksudnya, jadi gelas yang diminum itu, pamannya datang nih, ibu mau minum apa? Madu ke, susu ke, asir ke, terserahlah. Air sorga itu semua enak, ya. Jadi kalau kita di dunia ini, contoh nih mau minum es durian, ya. Sekarang lagi musim durian nih. Jadi ibu kan harus datang dulu mana orang jual jus durian, cari dulu, baru dapat, ya. Baru pulang, sampai rumah rupa gula ditaruh, udah 2 hari nggak bisa diminum, ya kan? Jadi kalau kita mau minum itu sulit sekali. Di sorga itu sudah disediakan tuh, apa yang terbayang pengen minum apa itu sudah ada. Dan setelah diminum gelasnya bersih sendiri, kemudian terletak di tempatnya masing-masing. Ibu ini kalau mau makan, coba habis makan nyuci piringnya, ya kan? Habis cuci piring dikeringkan piringnya, habis kering baru diletakkan di tempat piringnya. Susah kali mau kerja di dunia ini, mau makan saja susah gitu ya.
Mau makan aja sulit, harus dibersihkan pancinya, ininya, itu macam-macam. Di surga nggak ada. Itu maksudnya wa aqwabu mawdu'ah. Jadi tidak perlu nyuci piring, nggak perlu nyuci gelas, nggak perlu naruh di tempatnya, tertaruh sendiri gitu ya. Siapa yang mengantar? Yang mengantar itu anak-anak kecil, wildanun mukhalladun. Jadi ada anak-anak kecil yang lucu-lucu di surga itu. Dia tidak pernah besar. Segitu saja umurnya. Umur lucu-lucu. Kalau ibu punya anak kan, bayi, enak ya nampaknya. Apalagi kalau sudah mulai bicara ngomong tuh ya. Nah, sudah mulai manggil umi, abi, mungkin 3 tahun, 4 tahun sudah enak. Tapi coba kalau sudah besar sedikit, 10 tahun mulai jengkel tuh. Ya, 15 tahun langsung megap-megap ibu kan. Makin dia nakal. Ya, sudah tua anaknya mau nyekik saja, katanya durhaka sama orang tuanya. Jadi di sorga itu anak-anak itu tidak pernah dewasa ya, umuran lucu-lucunya mereka lah yang bawa gelas, yang ngasih minuman, kan enak tuh. Ya, kenikmatan yang luar biasa. Yatufuna alaihim wildanun mukhalladun. Kemudian wa namariku masfufah. Dan namarik, bantal-bantal sandaran yang tersusun. Ya, kita kan di rumah kalau kenapa orang beli kursi bagus-bagus ya supaya enak kan duduknya ya. Daripada ruangan yang ada kursinya nyandar di tembok. Ya. Sakitlah punggung ini nyandar tiap hari nyandar di tembok ya kan. Kan kalau bisa beli kursi yang bagus sampai mahal jutaan, ratusan juta pun ada gitu. Surga nggak usah beli ya. Sudah ada bantal-bantal sandarannya. Wa zarabiyu mabthutsah. Kemudian permadani yang terhampar, sajadah gitu ya. Dan namarik itu biasanya sajadah-sajadah yang digunakan para pejabat, orang-orang kaya, para penguasa. Orang-orang miskin tidak punya, paling tikar kalau kita ini ya. Jadi itu diberikan kepada penduduk surga. Kemudian setelah itu Allah mengatakan afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Sampai di sini Allah ceritakan penduduk surga, kemudian beralih ke tema yang lain. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Maka tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Kenapa, apa hubungan cerita surga dengan diciptakan unta? Allah itu maha mampu menciptakan apapun di bumi. Unta pun bisa Allah ciptakan, makhluk yang aneh. Apalagi Allah ciptakan di surga lebih mampu lagi, gitu maksudnya. Apa yang dihajatkan manusia di surga Allah mudah menciptakannya. Jadi ketika Allah katakan, tidakkah kau lihat unta diciptakan, supaya kita berpikir tidak ada yang mustahil di surga, itu semua tersedia. Di bumi saja ditampakkan bagaimana Allah ciptakan unta dengan mudah. Karena unta ini binatang yang aneh, aneh sendiri. Satu-satunya binatang yang bisa hidup di padang pasir cuma unta. Kuda tidak bisa, mati kuda ya. Karena unta itu kalau minum, kemudian dia taruh tuh minumannya di tempat dia, dalam tubuh dia, sehingga 3-4 bulan walaupun tidak mendapatkan air dia tetap hidup. Bahkan terkadang orang-orang Baduy itu kalau mereka melakukan perjalanan di padang pasir, minumannya tidak kayak kita ditaruh di jerigen gitu ya, di aqua gelas tuh apa ya, di aqua botol, enggak, ditaruh di perut unta itu. Jadi kalau butuh minum tinggal dicucukkan aja, nanti keluar airnya. Simpanan unta tuh. Coba dia bisa menyimpan air dalam tubuhnya tuh. Kalau kuda 3 hari tak minum, matilah di padang pasir kepanasan ya, tapi unta luar biasa. Dan unta itu binatang yang paling jeli. Kalau dia pergi sekali saja, dia bisa pulang tanpa nyasar. Padahal padang pasir kalau diinjak, datang angin, tertutuplah bekas injakannya kan, sehingga tidak ada bekas kita ini berjalan karena sudah tertutup dengan pasir yang terbawa angin. Tapi unta tahu kemana dia pergi, kemana dia pulang, nggak pernah nyasar. Tapi ingat, unta pun tidak akan melupakan orang yang menyakitinya. Pendendam unta ya. Kalau ibu nabok unta, maka unta akan ingat ibu sampai dia mati. Wajahnya nampak tuh, hidungnya, matanya, rambutnya semua. Tahu tuh kalau nampak dari jauh dikejar bu, mendendam. Dan dia hafal siapa yang menyakitinya. Mana ada binatang secerdas unta kayak gini coba.
Belum lagi kemudian kencingnya pun obat unta itu ya. Nah, di zaman Rasul ada orang-orang Oronion itu yang sakit datang kepada Rasul, kemudian Rasul mengambil kencing air unta suruh minum, sembuh dia. Ya, jadi kalau ibu punya penyakit, minum banyak-banyak kencing unta. Ya. Tapi nggak ada di Indonesia. Titip sama orang umroh. Ya, minumnya sambil pegang hidung, ya, karena bau. Dan banyak lagi keistimewaan untanya. Tapi walaupun gitu, unta nurut sama pemiliknya. Walaupun anak-anak, kalau dia tahu anak itu pemilik dia, nurut. Duduk, berdiri. Walaupun anak kecil, kalau tahu itu pemiliknya tuh. Tapi kalau bukan pemiliknya, tidak bisa diatur dia. Jadi memang luar biasa unta itu. Dan banyak lagi keistimewaan unta, luar biasa. Makanya Allah jadikan tanda-tanda kuasanya. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan langit bagaimana ditinggikan. Langit itu bentuknya bangunan, tapi bisa bertahan di langit tanpa tiang dan tidak roboh ke bumi. Ini kuasa siapa? Kuasa Allah. Ya. Ada sebuah kisah Bani Israel ketika menjelaskan sifat Allah dalam ayat kursi itu, wala sinatun wala naum. Allah itu tidak pernah tidur apalagi ngantuk. Jadi Nabi Musa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kan kalimullah, kalimur rahman. Dia orang yang suka bicara dengan Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia mengatakan kepada Allah kan, kenapa Allah tidak tersifati dengan sifat tidur dan ngantuk? Kemudian Musa suruh berdiri. Kemudian dua tangannya suruh seperti ini. Kemudian diletakkan satu piring di tangan kanannya, kemudian satu piring di tangan kirinya, kemudian diisi air. Kemudian Allah merintahkan agar diam seperti ini. Ya. Karena kelamaan Nabi Musa ngantuk dia. Ngantuk akhirnya terlepas piringnya, pecah gitu ya. Dan Allah mengatakan, ya Musa, kalau seandainya aku tersifati dengan sifat ngantuk apalagi tidur, maka alam semesta ini akan berlaku seperti piring yang kau pegang itu. Kalau sempat Allah ngantuk, wah bertabrakan semuanya tuh di langit itu. Kiamat yang ada. Makanya Allah itu salah satu sifatnya, sifat sempurna bagi Allah itu tidak ngantuk dan tidak tidur. Tapi bagi manusia itu sifat yang tidak sempurna. Orang tidak bisa tidur itu. Kalau ada orang tidak bisa tidur, itu sifat kurang bagi dia. Karena manusia itu sempurna kalau dia tidur. Kalau 2 hari bu tidak tidur, kepala itu pusing bu ya. Karena bukan sifat kita. Sifat kita itu ngantuk tidur. Makanya kalau sholat ngantuk kata Rasulullah, tidur dulu sesaat baru bangun supaya nggak ngoceh ketika sholatnya. Supaya dia tahu apa yang dibaca gitu. Kalau orang ngantuk kan nggak tahu yang dibaca tuh. Ya, akhirnya baca salah dia. Ya. Ada orang yang baca salah itu ya. Baca surat Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma la apa la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waladhdallin katanya. Lakum dinukum waladhdallin. Amin lagi lah kan jadinya. Kapan selesainya salatnya si ke Fatihah terus kan? Harusnya lakum dinukum waliyadin, lakum dinukum waladhdallin coba. Ya karena ngantuk kan gitu ya. Jadi bahaya orang ngantuk itu. Salah-salah jadinya baca Quran. Jadi langit itu kuasa Allah. Bangunan tapi tidak jatuh pada tidak ada tiangnya. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Dan gunung-gunung bagaimana ditegakkan. Maksudnya gunung-gunung bagaimana nusibat itu ditancapkan sebagai fasak. Sebab kalau tidak ada gunung lini ini kita jalan nggak bisa. Kenapa bumi itu istiqrar gitu ya? Kita bisa jalan pakai kaki bisa, pakai sepeda bisa, motor bisa, mobil. Karena buminya diam. Coba kalau buminya gempa sedikit, oyong kita mau jalan. Siapa yang menjadikan bumi diam? Allah. Pakai apa? Pakai gunung ditancap-tancapkan jadi pasak. Makanya buminya diam. Nah, itulah kuasa Allah ya. Makanya pada hari kiamat caranya Allah membuat bumi ini hancur dengan cara apa? Dicabut dulu gunungnya. Dicabut dulu gunungnya, kemudian diterbangkan ke langit, ditubruk-tubrukan gunung satu dengan
sehingga tinggal debunya. Makanya Allah mengatakan seperti kapas yang berterbangan, berhamburan. Nah, ketika sudah tidak ada gunung, terjadi gempa, hancur bumi, ya kan? Kemudian wa ilal ardi kaifa sutihat, dan bumi bagaimana dihamparkan, ya, bagaimana dihamparkan sehingga kita bisa hidup, bisa bangun rumah gitu ya, karena Allah sudah fungsikan di beberapa tempat di bumi itu ada khusus perumahan, ada gunungnya, ada lautnya, ada sungainya, dan seimbang. Tidak ada air laut tumpah ke bumi, padahal secara teori lautan lebih tinggi dibandingkan daratan, tapi kenapa tidak tumpah coba? Ya itu kuasa Allah lah kan gitu, ya. Itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'dzibuhullahul adzabal akbar inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Maka berilah peringatan wahai Muhammad, sesungguhnya engkau wahai Muhammad hanyalah tugasnya memberi peringatan. Engkau bukan orang yang berkuasa atas mereka, kecuali jika ada orang yang berpaling lagi kafir, maka Allah akan mengazabnya dengan azab yang besar. Sesungguhnya kepada kamilah mereka akan kembali. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah membuat hisab perhitungan atas mereka. Taib, ini ayat yang terakhir. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Rasul untuk memperingatkan manusia. Subhanallah. Kalau ibu sedikit saja memandang sejarah Nabi, bagaimana Nabi SAW berdakwah mengingatkan manusia itu luar biasa. Rasul itu berdakwah siangnya, malamnya, sembunyi-sembunyinya, terang-terangannya, menghabiskan waktunya, tenaganya, biayanya, hartanya, bahkan harta istrinya ludes untuk berdakwah. Walaupun demikian, tetap balasan orang-orang Quraisy itu ada yang mencaci, memaki, menghina, mengatakan Rasul gila, mengatakan Rasul tukang sihir, mengatakan Rasul pemecah belah. Akhirnya Rasul diintimidasi, akhirnya Rasul diusir. Terkadang ada rencana pembunuhan sampai hijrah dari Mekah ke Madinah. Coba bayangkan. Ini penderitaan Nabi luar biasa. Untuk siapa coba kalau bukan untuk kita? Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita agar jangan pernah lelah, jangan pernah bosan. Fadzakir, terus berikan peringatan, terutama kepada keluarga, kepada tetangga, kepada orang-orang. Innama anta mudzakir, karena tugas kita hanya memberikan peringatan. Apalagi tugas kita ini menyampaikan hidayah Allah kepada manusia. Soal hidayah itu diterima atau tidak, lasta alaihim bimusaitir, itu bukan urusan kita, bukan urusan Nabi. Ya, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka memaksa hidayah. Tidak, tugas kita menyampaikan kebenaran. Kalau di antara keluarga kita ada yang masih syirik, suka ke dukun, sampaikan ini tidak boleh, ini syirik. Soal terima atau tidak urusan dia. Yang penting saya sudah menyampaikan yang benar. Ya. Kalau ada keluarga kita masih menyelisih sunnah Rasul, kita arahkan ini enggak boleh loh, enggak ada contohnya. Enggak terima, ya terserah dia. Terima alhamdulillah. Tapi kita tidak boleh memaksa. Tugas kita hanya menyampaikan saja ya. Ya. Menyampaikan hidayah Allah kepada mereka, karena taufik itu milik Allah. Sekelas Nabi saja Abu Lahab, pamannya justru jadi musuh. Sekelas Nabi saja Abu Thalib yang orang baik saja, tetap saja tidak masuk Islam, padahal sudah mengakui agama Nabi, mati kafir gitu ya. Karena hidayah itu milik Allah, dan para Nabi diuji seperti itu. Istrinya Nuh kufur, istrinya Lut kufur, ayahnya Ibrahim kufur, dan begitu seterusnya. Karena apa? Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Ini balasannya. Kalau ibu sudah menyampaikan hidayah kepada manusia, tapi manusia menolaknya, malah berpaling kafir, itu bukan urusan ibu lagi, itu urusan Allah. Fayu'adzibuhullahul adzabal akbar, itu urusannya dengan Allah. Ada keluarga kita yang masih berbuat dosa maksiat, syirik dan bid'ah dan begitu seterusnya, ibu peringatkan mereka. Kau tidak mau, sudah, kewajiban ibu sudah selesai, menyampaikan kebenaran. Tinggal dia dengan Allah urusannya. Itu maksudnya ya. Nanti itu ada urusan sendiri, perhitungan dia dengan Allah tuh. Wa yu'adzibuhullahul adzabal akbar, maka Allah akan mengazab dengan azab yang besar. Kemudian Allah ingatkan dua perkara, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum, sungguh kepada kamilah semua manusia kembali.
dan kewajiban kami menghisab mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita semua datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan di sana ada hisab. Ingat bahwa setiap apa yang kita katakan, kita ucapkan, kita lakukan di dunia, semua ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dan semua akan kembali kepada Allah dan Allah akan menghisabnya. Ya, makanya kenapa kemudian khitab ayat ini diberikan kepada orang-orang Quraisy. Kenapa? Karena mereka salah satunya mengingkari adanya kehidupan setelah kematian. Maunya mereka itu bebas. Kalau habis maksiat kemudian mati, ya sudah selesai jadi tanah. Ya. Kalau seperti itu, kasihanlah orang baik. Kasihan orang yang dizalimi, tidak ada keadilan kan? Nih, ibu dizalimi. Tiba-tiba kemudian orang yang menzalimi mati jadi tanah, ibu tersiksa sampai mati. Kan gak ada keadilan namanya ya. Makanya supaya ada keadilan, ada hisab di sana. Mungkin ibu tidak dapat keadilan di dunia, tidak ada masalah. Ya. Tapi di akhirat ada zat yang maha adil yang mengadili manusia seadil-adilnya, yang tidak ada satupun hakim di dunia yang mampu menghukum seadil Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi ketenangan bagi kita. Ya. Kalau seandainya kita disakiti, kita diuji, semua ada hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini selesailah tafsir surah Al-Ghasyiyah secara singkat Bu ya, kalau terlalu lebar. Pertama juga capek ngomongnya, yang kedua juga waktunya panjang. Baik. Kita adakan tanya jawab, saya silakan.